Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul mengenai pengertian profesi dan syarat profesi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Ardi. Yang pertama yaitu pengertian dari profesi. Di mana profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Di mana profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan diatur oleh suatu kode etik khusus. Kalau menurut Ornstein dan Leibniz, pengertian profesi itu yang pertama melayani masyarakat, merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat dan tidak berganti-ganti pekerjaan. Yang kedua itu memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai dan tidak setiap orang dapat melakukannya. Yang ketiga itu adalah menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik, sehingga teori merupakan pengembangan hasil penelitian. Dan yang keempat itu memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang relatif lama. Untuk ciri-cirinya sendiri itu yang pertama adalah memiliki spesialisasi ilmu sebagai panggilan hidup. Dan yang kedua itu memiliki kode etik dalam menjalankan profesi. Yang ketiga adalah memiliki organisasi profesi. Yang keempat adalah mempunyai klien yang jelas, diakui masyarakat, terus juga dilengkapi dengan kecakapan diagnostik. Selanjutnya untuk ciri-ciri profesi guru itu yang pertama eksprestis atau keahlian, yang kedua itu tanggung jawab, yang keempat itu kesejawatan. Nah, selanjutnya itu materi yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai syarat profesi. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan formal biasanya menjadi syarat utama, tetapi dalam beberapa profesi pelatihan tambahan atau spesifikasi juga diperlukan. Yang kedua itu ada etika profesi. Setiap profesi memiliki kode etik atau standar moral yang harus dipatuhi oleh para praktisi. Dan yang ketiga ada lisensi atau sertifikasi resmi sebagai bukti bahwa individu tersebut memenuhi standar tertentu dalam bidangnya. Yang keempat ada pengalaman kerja yang relevan, seringkali juga menjadi syarat dalam memasuki suatu profesi. Di sini syarat profesi sebagai pribadi itu fisik, ada psikis dan watak, sedangkan syarat akademisnya itu ada syarat seorang guru merupakan sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mengajar dan mendidik. Di sini ada pentingnya memenuhi syarat profesi. Yang pertama menjamin kualitas layanan, yang kedua mendukung profesionalisme, dan yang ketiga ada menghindari praktik-praktik yang tidak etis. Dan mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Bila dari teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan berbicara. Baiklah, pada saudara Rima. Baik, terima kasih kepada materi. Ingin bertanya, di sini ada suatu kalimat yang menjelaskan profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Nah, ini kan memang benar pada konteks pembahasan itu profesi seperti guru dan lainnya tentunya memerlukan pendidikan yang tinggi. Apakah selain di dalam konteks profesi, selain mereka yang memiliki pendidikan tinggi itu tidak dikatakan sebagai profesi seperti kerjaan seorang petani, cleaning service, terus OB dan yang lainnya? Itu saja, terima kasih. Kami sudah terus organisasi, profesionalisme dan profesi. Bisa nggak? Bedanya aku tadi pas sama profesi, tapi dia banyak banget. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan
Nah, bagaimana cara dia memperoleh pengalaman kerja? Kan di sini itu kan kalau mau lanjutin S1, mau dapetin S1 itu kan ada kayak magang dan sebagainya. Nah itu kan menjadi suatu pengalaman seseorang dan untuk mendapatkan suatu pekerjaan tersebut. Jadi PPL magang CR itu termasuk pengalaman kerja juga. Iya, pengalaman kerja. Dan itu menjadi syarat dari suatu profesi. Sekarang dulu. Profesi. Apakah ada yang ingin menambah atau menyanggah? Nah itu masih termasuk pengalaman kerja. Iya. Iya, apa enggak? Iya. Aku mau nambahin. Saya tuh pernah dengar bilang gini, kalau pengalaman itu bukan hanya dari jenis pekerjaan itu kan. Biasanya kan sering ditulis di persyaratan pelamar kerja tuh kayak pengalaman 2 tahun gitu. Tapi 2 tahun itu maksudnya bukan kita pengalaman kita emang kerja di bidang itu. Jadi kita kayak kerja serabutan itu kan kerja juga, pengalaman kan. Jadi kalian jangan cari pengalaman. Terima kasih kepada saudari Anissa. Kepada teman-teman yang lain yang mau menambah lagi? Tidak. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang saudari Bella. Apa perbedaan dari profesi, profesional, profesionalitas dan ya. Nah, dan profesionalisme. Nah, di sini profesi itu kan suatu bidang yang ia tekuni, kayak misalnya di dokter, terus ada pengacara, guru dan sebagainya. Nah, terus kalau misalnya profesional itu seseorang yang sudah ahli dalam bidang yang sudah ia tekuni, kayak misalnya mempunyai keterampilan yang tinggi gitu. Terus ada profesionalitas. Kalau profesionalitas itu sikap seseorang dalam pekerjaannya. Misalnya dia bertanggung jawab atas pekerjaan yang dia tekuni. Terus yang keempat, ada profesionalisme, itu komitmen atau cara pandang profesional untuk mengembangkan profesi secara maksimal. Contohnya, memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien dan terus meningkatkan kualitas pekerjaan. Pada teman-teman, apakah ada yang ditambahkan atau menyanggah? Tidak. Sepertinya tidak ada. Bella di mana? Baik, selanjutnya. Baik, dan selanjutnya pertanyaan dari saudari Bunga. Yang akan dijawab oleh saudari Abi. Profesi sebetulnya itu memiliki beberapa ciri khas, tidak hanya terpaku pada pendidikan tinggi. Misalnya gini, ciri-cirinya yang pertama itu membutuhkan keahlian khusus. Itu keahlian ini biasanya diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan atau pengalaman kerja. Yang kedua itu memiliki kode etik. Yang ketiga itu memiliki otonomi. Yang keempat itu memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, pekerjaan seperti petani tadi, urusan office boy tadi bisa dikategorikan sebagai profesi karena sesuai dengan ciri-ciri yang tadi. Tidak harus terkait dengan pendidikan khusus. Profesi. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditambah atau menambah? Tidak. Kepada saudari